Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat, terutama penjumlahan dan pengurangan. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran sebelumnya? Sudah Ibu paparkan dan jelaskan bahwa bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Mari perhatikan contoh berikut. Ayo kita amati. Contoh 1.3. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Lalu, berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kita perhatikan garis bilangan berikut. Nah, garis bilangan bulat seperti ini ya. Jadi, ada titik 0 di tengah. Di sebelah kanan ada bilangan asli positif, sementara di sebelah kiri adalah bilangan negatif. Perhatikan titik 0 yang berada di tengah. Ibu tandai dengan sebuah animasi boneka beruang ya. Awalnya Mia memiliki 3 buah boneka. Karena angka itu bilangan positif, maka majulah ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian mendapatkan hadiah 4 buah boneka. Karena angka 4 adalah bilangan positif, maka maju lagi ke sebelah kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang boneka tersebut berada di garis bilangan pada positif 7. Maka artinya bahwa jumlah boneka Mia sekarang adalah 7. Apa kalian paham? Kalau belum paham, mari kita amati contoh berikut ini. Ayo kita amati contoh 1.4. Mia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Mia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Benar, berapakah pasang sepatu yang dimiliki Mia sekarang? Coba perhatikan. Bentuk dari soal tersebut adalah 6 kurang 2. Jadi awalnya punya 6 pasang sepatu, lalu diberikan, artinya dikurang 2 pasang sepatu. Mari kita perhatikan garis bilangan berikut. Pertama, letakkan perhatian kalian pada bilangan 0. Kemudian, awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu, maka bergerak dari titik 0 ke kanan sebanyak 6 satuan. Sehingga letak sepatunya itu berada di titik 6 positif. Oke, kita lanjutkan. Karena dikurang 2 pasang sepatu, nah kalau ada tanda dikurang, berarti sekarang majunya itu berbalik arah ke sebelah kiri. Kalau ditambah, majunya tadi ke sebelah kanan. Kalau sekarang karena dikurang, maka majunya ke sebelah kiri. Sebanyak 2 kali karena dikurangnya 2. 1, 2. Nah, posisi sepatunya sekarang ada di angka berapa? Ya, angka 4 positif. Maka jumlah sepatu Nia sekarang adalah 4 pasang sepatu. Bisa dipahami? Kita lanjut. Ayo kita amati contoh 1.5 berikut. Ini adalah gambar seorang penyelam ya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, penyelam menyelam di kedalaman 2 meter. Kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Oke,
Kita ingat-ingat dulu ya. Coba perhatikan garis bilangan berikut. Awalnya penyelam berada di dasar laut ya, maka berada di titik 0. Mula-mula menyelam di kedalaman 2 meter di bawah laut. Artinya tadi dasar laut itu merupakan titik 0. Kalau ke dalam atau ke dasar laut maka berubah menjadi bilangan negatif, sehingga 2 meter di bawah laut itu ditandai dengan negatif 2. Karena bilangannya negatif maka maju ke sebelah kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Oke. Sekarang posisi penyelam berada di 2 meter di bawah laut atau berada pada garis bilangan negatif 2. Kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Maka mundur sampai ke angka 5. Coba kita letakkan si penyelam tersebut hingga ke posisi 5 meter di bawah laut atau pada garis bilangan negatif 5. Ini adalah situasi kedua. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah selisih antara situasi pertama dengan situasi kedua? Nah, ini ya, kita hitung 1, 2, 3. Berarti adalah 3 satuannya. Maka selisih kedalaman kedua situasi tersebut adalah 3 satuan. Kalau belum mengerti, ada cara lain. Masih untuk soal yang sebelumnya tentang menyelam. Bentuk soal tersebut dapat kita tuliskan terlebih dahulu. Tadi kan ke bawah laut turun negatif 2 ya. Lalu kemudian maju lagi ke dalam maka dikurang. Karena kedalamannya negatif 5 atau 5 meter di bawah laut, maka kita tulis negatif 5. Nah, jadi negatif 2 dikurangi negatif 5. Kemudian di sini ada negatif dengan negatif yang saling berdekatan. Ini dapat kita rubah terlebih dahulu tandanya. Min bertemu dengan min berubah menjadi positif tandanya. Maka jadi seperti ini. Negatif 2 positif 5 atau negatif 2 ditambah 5. Berubah menjadi positif. Oke, perhatikan lagi ilustrasi berikut. Dengan garis bilangan dimulai dari titik 0. Dari titik 0 maju ke sebelah kiri sebanyak 2 langkah. Karena bilangannya itu adalah negatif yang pertama ya. Negatif 2 yang ini. Lalu kemudian ditambah, di sini kan ditambah 5, maka berbalik arah ke sebelah kanan, maju sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia berhenti pada bilangan 3 positif. Nah, itu menandakan hasilnya. Jadi jawabannya adalah 3. Oke, kita lanjutkan. Ayo kita menggali informasi. Pada operasi hitung bilangan bulat itu ada sifat-sifatnya. Yang pertama, sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah sifat komutatif atau pertukaran. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi letak bilangannya itu ditukar. Contoh, misal A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 5, maka hasil penjumlahannya pasti sama, meski posisi bilangannya tertukar sekalipun. Seperti ini ya, 3 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 3. Jadi kita tukar ya, posisi angka 3 dan 5-nya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Begitupun juga dengan 5 tambah 3, hasilnya juga sama dengan 8. Jadi hasilnya pasti sama. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku
A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contoh misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 10, dan C sama dengan 4 dijumlahkan dengan cara pengelompokan. Jika yang lebih dulu dikerjakan adalah dua bilangan terakhir atau dua bilangan pertama, maka hasilnya pasti sama. Jadi mau kalian kerjakan dulu yang manapun hasilnya sama seperti ini. Di sebelah kiri ada 2 ditambah dalam kurung 10 tambah 4. Yang dikerjakannya adalah 10 tambah 4 dulu. Maka 10 tambah 4, 14. Kita jumlahkan dengan bilangan sebelumnya. 2 ditambah 14 sama dengan 16. Lalu kemudian di ruas kanan ada dalam kurung 2 tambah 10. Jadi yang dikurunginya bilangan pertama dan kedua dulu, baru ditambahkan 4. 2 ditambah 10-nya adalah 12, ditambahkan 4 hasilnya juga 16. Maka sifat penjumlahan itu bersifat asosiatif. Ini ada contoh soal ya untuk tugas, tapi ibu juga melampirkan gambar yang lebih jelas di Google Classroom. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf tidak ada wajah ibunya. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di grup chat atau di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.